kami beserta dengan Danrem, Pak Kabinda, kemudian Pak Wali Kota Batam, Ibu Wakil Wali Kota, didampingi KSOP, kita visit atau berkunjung meninjau kegiatan mudik, ya, mudik Lebaran di kapal pelni, yaitu kapal Kelut. Hari ini kita saksikan bersama ada 3.741 itu ada warga Batam yang akan mudik ke daerah Sumatera Utara. Untuk unsur-unsur keselamatan tentunya menjadi hal yang utama. Nanti Pak KSOP mungkin bisa menjelaskan SOP yang sudah dilakukan sebelum mereka berlayar. Silakan Pak KSOP. Ya, mohon izin Pak Kapolda, Pak Wali, dan Pak Kapolda. Jadi kapal ini sebelumnya memang pada dasarnya hanya memuati 2.600-an. Kemudian kita melakukan istilahnya risk assessment. Jadi risk assessment itu adalah penilaian di mana penumpang-penumpang dapat ditempatkan di sisi-sisi yang masih bisa ditempati. Nah, kemudian didapatlah total semua 3.741. Nah, ini di-assess juga oleh pihak Dirjen Perhubungan Laut. Kemudian setelah itu pihak operator itu wajib memenuhi semua peralatan keselamatan. Jadi paradigmanya adalah mengutamakan tetap keselamatan, namun sisi kenyamanan ini agak berkurang memang. Karena untuk Lebaran, untuk Nataru ini normatif kita memberikan satu dispensasi untuk kapal-kapal pelni. Demikian mungkin sebagai perhatian di aspek keselamatannya. Pak Nakoda. Harapan saya buat seluruh pemudik, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di kapal ini kita sudah terdapat alat keselamatan yaitu Scotty dan Inflatable Life Raft, di mana semua alat itu bisa mencakup di 5.997 orang. Sementara izin yang dikasih kita 3.741. Jadi semua insya Allah sangat tercover sehingga pemudik bisa berlayar dengan rasa aman dan nyaman. Pak Dandan, dan sampaikan. Pak Wali. Ini sudah selesai itu. Pak, tadi mungkin daerah mana aja tadi? Ya, kami dari pemerintah Kota Batam dan BB Batam yang paling utama ingin menyampaikan selamat melaksanakan mudik kepada seluruh warga Batam yang berjumlah 3.741 orang, dengan harapan mudik ini mudik yang membahagiakan, keselamatannya menjadi atensi perhatian kita semua. Alhamdulillah, penjelasan dari KSOP, penjelasan dari tim semakin membesarkan hati kita. Mudah-mudahan tidak ada kendala di lapangan, dan kami semua yang hadir di sini atas inisiasi dari Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kabinda, yaitu semata-mata ingin menyemangati rekan-rekan yang mudik ini sekaligus melihat dari dekat. Faktanya kita berbahagia karena aspek secure-nya, aspek safety-nya ya sangat baik, dan kami percaya dengan model gaya Cape-nya ya insya Allah kapal ini akan sampai ke tujuan. Masyarakat yang kita kunjungi tadi, yang kita sapa 1, 2, 3 lantai ini, semuanya memperlihatkan wajah yang bahagia. Ayo Idul Fitri ini terlaksanakan dengan bahagia, perjalanan mudah-mudahan aman dan nyaman, dan mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi negeri ini. Amin. Itu saya Pak Kapolda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari jajaran Polda Kepri bersama-sama dengan KSOP, kemudian Kementerian Perhubungan, Korem, kemudian Pemko Batam dan BP Batam melakukan kunjungan beberapa lokasi pelabuhan dan bandara. Hari ini atau sekarang kita di daerah Batu Ampar. Kita tahu hari ini ada pemberangkatan kapal Kelut ke arah Medan. Dan tadi kami sudah cek langsung ke atas bersama dengan Pak Danrem, kemudian Pak Wali Kota, Wakil, dan beberapa instansi terkait. Hari ini berangkat sebanyak 3.741 orang. Tujuannya semua ke Medan. Unsur keselamatan diperhatikan dan dilakukan pengecekan oleh KSOP. Lebih jelasnya KSOP silakan saya jelaskan.
terkait dengan SOP bagaimana proses ini. Izin general sebelum kita SOP, mungkin tadi kita kan ada juga ke bandara dan Pelabuhan Punggul, dan hari ini kita membagikan tiket gratis. Sekalian mungkin general. Oh ya, sebelum ke Peli ini kita ke Bungur, ya. Ke Bungur kita membagikan tiket gratis bagi masyarakat yang akan mudik ke Pinang dan Tuban, ya. Jadi ada sekitar 300 tiket kita bagikan kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran maupun liburan ke kampungnya masing-masing. Masyarakat cukup antusias dan kami didukung oleh Korem sekali lagi dengan Pemko dan BP Malang. Ya, di bandara juga sama, Bandara Hang Nadiem tadi kita sudah kunjungi, ada penambahan flight, extra flight di sana karena lonjakan penumpangnya juga cukup lumayan di hari ini dan besok informasinya. Sementara ini tidak ada masalah, semua tercover dengan kebutuhan pesawat maupun kapal-kapal. Untuk situasi mudik sendiri untuk di wilayah Kepri seperti apa? Wilayah Kepri secara umum, alhamdulillah ya seperti yang kita saksikan bersama, kami seluruh stakeholder yang terkait sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat bahwa kita selalu berkoordinasi dan bekerjasama dalam rangka melayani masyarakat. Contoh, ya tadi malam dari UPTD, wilayah UPTD itu menyampaikan ke kami ada penambahan kapal yang menuju ke Uban, ya. Kapan Pak? Ke Pekapan itu karena itu membludak, kemudian koordinasi dengan kami untuk memberikan pengamanan supaya masyarakat tertib yang akan naik ke pelabuhan itu ekstra pelayanan. Nah itu contohnya koordinasi, termasuk hari ini kita juga selalu koordinasi dengan KSOP bagaimana penambahan kapal maupun alat angkut lainnya di moda. Jadi secara umum situasi cukup kondusif, semua tercover dengan koordinasi dan kerjasama seluruh stakeholder. Mungkin KSOP kita jelaskan. Pak, jadi Pak untuk pelayaran sendiri seperti apa Pak? Jadi untuk pelayaran kita berkonsentrasi yang domestik itu ada 3 tempat. Yang pertama di Sepang, di tempat sini dan di Bungur. Nah, kami siapkan tugas-tugas tambahan dan juga standby kapal-kapal patroli apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa ada beberapa penambahan kapal juga. Contohnya seperti yang ada di hari ini, ada KM Ahmadu yang nanti akan siang sampai dan nanti akan menuju Jakarta dengan sekarang total penumpang sekitar 2.500 masih bertambah. Nah sekarang ini untuk Kelut, jadi yang ke Medan itu kapasitas penumpangnya 3.341 yang disampaikan bagaimana Pak Kapolda tadi, dan pada normalnya itu sebetulnya hanya 2.500. Tapi untuk masa-masa dari Nataru dan Lebaran itu bisa diberi dispensasi dari 2.600 sampai 3.241 dengan metode risk assessment, dan itu sudah melalui assess dari Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Pusat, di mana operator mengajukan wilayah-wilayah mana yang bisa dinikmati penumpang dan kemudian kita assess sehingga tidak mengganggu proses apabila terjadi dalam keadaan darurat. Nah, kemudian baru mereka harus memenuhi penambahan alat keselamatan untuk mencapai 3.241. Namun tadi sudah sampaikan bahwa peralatan keselamatan untuk diakomodasi untuk penumpang itu lebih dari 3.341. Kalau pergerakan orang sendiri menggunakan moda cuaca di laut sebenarnya ada peningkatan nggak? Ya ada peningkatan, mungkin ini masih prediksi sekitar 25% dari dari tahun lalu. Kalau dari rata-rata ini sudah jelas mungkin lebih dari mungkin 100%.